untuk dihormat, tetapi dimuliakan. Dimuliakan. Baik, iman fiddin azakumullah, ikhwata iman yang berbahagia. Keun ieu mah da ngabubeurang nami nagenya. Magrib lami keneh, sok sanaos caket simpang raya caket, suka hati caket. Ari mulemna duha mah atuh da lami keneh. Walaupun da orang sapar mah biasa ya. Urang lajengkeun. Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 15 Maret 2022. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Di mana kantornya PBB? Di New York. Di mana New York teh Palimanan Jatinangor? Di Amerika Serikat. Ya. Setelah didesak oleh organisasi konferensi Islam OKI atau OKI, akhirnya PBB mengeluarkan resolusi pernyataan kesepakatan anggota Dewan Pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa tidak boleh lagi ada terjadi di negeri manapun penodaan, penghinaan, penistaan terhadap simbol-simbol agama. Jadi menghina Nabi itu menghina simbol agama, menghina ajaran agama, membuat karikatur Nabi itu jelas penghinaan terhadap pribadi Nabi, atau memalingkan ya, ajaran agama. Nah itu sama dengan merusak, menyimpangkan ajaran agama. Atau secara fisik ya, merubuhkan masjid, membakar Al-Quran ya. Nah itu termasuk bagian yang tak terpisahkan dari penodaan agama. PBB mengeluarkan resolusi di mana salah seorang pimpinan hari ini asal Hungaria memutuskan dan menyatakan dalam resolusinya tidak boleh lagi ada terjadi Islamophobia. Tapi apa yang terjadi di lapangan masih terjadi di mana-mana. Komo di Belanda mah ya, biasa, di Prancis biasa, ya, di Denmark biasa orang menghina agama biasa. Oleh karena itu, respon terhadap sikap PBB yang sudah mengakomodir pandangan-pandangan tokoh-tokoh organisasi konferensi Islam direspon oleh Majelis Ulama Indonesia tanggal 20 Maret 2022 yang diwakili oleh bidang luar negeri MUI Pusat Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Pak Sudarnoto Abdul Hakim itu alumni Bangil, Pak. Ya. Alumni Bangil, Pak Sudarnoto. Jadi murid Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan. Sekarang Ketua Bidang Luar Negeri MUI Pusat. Menyambut, merespon resolusi PBB dan mensosialisasikan atas nama MUI Pusat agar Islamophobia memang menjadi sebuah delik yang ini disebut pelanggaran. Kalau dalam undang-undang nasional bisa melanggar undang-undang nasional kita, kalau dalam tataran internasional itu artinya melanggar konstitusi internasional. Nah ini tidak cukup sampai di situ, maka berkumpullah para intelektual, para ulama,
akademisi, ya, termasuk sebagian para seniman ikut terlibat mendeklarasikan gerakan nasional anti Islamofobia di Aula Masjid Agung Al-Azhar di Jalan Singamang Raja, Jakarta Pusat, dan saya termasuk yang diminta untuk menjadi inisiator. Ada di situ ada Pak Profesor Refki Harun, ya. Ada Abu Taki Mayestino dari Abdullah Wasi'an Center dari Jawa Timur. Ada tim lawyer kami Abdullah Al-Khatiri dari Aliansi Advokat Muslim. Dari kalangan senimannya ada juga Ahmad Dhani Prasetyo. Kenal Ahmad Dhani Prasetyo? Ini langsung ya curinya, langsung kenal. Ya. Nah beliau ikut, ya, ikut mendeklarasikan dan tokoh-tokoh lain. Perjalanan sampai hari ini sudah 1 tahun. Gerakan nasional anti Islamofobia itu sudah berjalan 1 tahun. Bahkan sedang diajukan ke DPR untuk bisa diundang-undangkan menjadi undang-undang anti Islamofobia. Setuju? Setuju lah bayar terenya. Jadi kena setuju. Nah, jantan mau diundang-undangkan dan memang harus diundang-undangkan. Ada pelanggaran berarti melanggar undang-undang negara. Ya. Melanggar undang-undang negara, melanggar undang-undang internasional. Nah, ini. Oleh karena itu alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun berarti. Bapak Ibu bisa melihat, menikmati, membaca tulisan saya sudah kirimkan ke Ustaz Erdian. Ada tulisan saya yang ringkas terkait Ramadan dan geliat gerakan anti Islamofobia. Ya. Dan terakhir kemarin kami menyelenggarakan dan mengundang banyak tokoh, lalu menyampaikan berbagai pesan, ya, bahwa dukungan terhadap PBB dalam bab ini, ya, dalam bab ini. Dalam bab yang lain yang perlu ditolak, ya harus ditolak. Ini menjadi sangat penting, termasuk dalam kehidupan beragama dimanapun, termasuk di negeri ini. Alhamdulillah, qadarullah, tahun 2018 kami mendapatkan amanah. Amanahnya cukup berat karena ada bocoran bahwa undang-undang PNPS, bukan undang-undang, PNPS tahun 65 nomor 10 kalau tidak salah, terkait atau sering disebut undang-undang penodaan agama. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang menginginkan undang-undang ini tidak berlaku di negeri kita. Jadi kita itu punya undang-undang namanya PNPS tahun 65 yang mengatur lalu lintas keagamaan untuk tidak terjadi penistaan terhadap agama. Jadi jangan dikira tidak ada undang-undangnya. Sebagai bukti negara hadir di dalam mengontrol, mengawasi perkembangan aliran-aliran gerakan-gerakan keagamaan. Nah, itu ada undang-undangnya. PNPS tahun 65. Nah, rupanya ada kelompok-kelompok yang menginginkan ini tidak diberlakukan. Atau mereka menginginkan ditafsir ulang. Ya, ditafsir ulang. Karena menurut mereka itu merugikan sebagian kalangan, di mana undang-undang ini selama menilai bahwa suatu kasus itu adalah menista agama, ya maka bisa dikena pasal begitu. Contoh,
menghina Aisyah radhiyallahu anha. Menghina bukan? Memposisikan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pezina. Menghina bukan? Menghina. Nah, lalu ada kelompok yang meyakini bahwa Aisyah memang serong. Kelompok mana? Nah, bapak-bapak sudah paham, ibu-ibu sudah paham. Maka kelompok ini tidak setuju dengan undang-undang penistaan itu. Paham? Maka mereka menginginkan agar undang-undang ini tidak diberlakukan. Waktu itu kasusnya gugatan pihak Ahmadiyah. Jadi pihak Ahmadiyah mengatakan bahwa kami ini Islam, kami ini Muslim, kitab suci kami pun Al-Quran, Nabi kami pun mengakui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi akhir zaman. Tapi mereka minta izin agar dibenarkan keyakinannya ada Nabi setelah Nabi akhir zaman. Loh, katanya Nabi akhir zaman, kenapa ada Nabi lagi? Kata mereka, kan Nabi itu dibagi dua. Ada Nabi syariati, ada Nabi buruzi. Ya. Ada Nabi zilli. Jadi mereka mengistilahkan sendiri. Ada Nabi syariati, Nabi yang membawa syariat. Kalau Nabi yang membawa syariat, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bayangan Nabi, nah kalau bayangannya bisa banyak. Namanya juga bayangan. Termasuk ulama-ulama warasatul anbiya juga bayangan. Termasuk Imam Mahdi juga bayangan. Maka mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu pun Nabi, tapi Nabi bayangan. Bisa dipahami ya? Dulu istilah ini nggak muncul. Dulu mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Tah ku ayeuna nama retorikanya dirubah. Kami mengakui Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, tapi Nabi syariati, Nabi pembawa syariat. Adapun bayangannya banyak, termasuk Mirza Ghulam. Mirza Ghulam Ahmad meninggal diganti oleh anaknya. Anaknya meninggal diganti cucunya. Cucunya meninggal diganti cicitnya. Mirza Ghulam Ahmad, Mirza Basiruddin Ahmad, Mirza Mansur Ahmad, dan Mirza Thohir Ahmad. Nah, Mirza Thohir Ahmad pernah datang ke Jakarta. Jadi Nabi palsu dari India pernah datang ke Jakarta. Waktu itu saya masih di Pemuda Persis, ya. Ustaz JJ masih di Pemuda Persis. Saya diminta oleh sekretaris umum. Nah, dulu namanya Sekjen. Sekjen Dewan Dakwah Pusat, sekretarisnya Dr. Anwar Haryono. Pak Anwar Haryono sekretarisnya Pak Natsir. Nah, jadi kami masih mengalami dibimbing, dibina, diarahkan oleh anak-anak ideologis panas. Bang Hussein Umar biasa kami memanggil Bang. Memanggil saya Ten, dia panggil saya Gus. Jadi orang Sunda juga boleh pakai Gus ya. Gus, antum hadir ya ke Hotel Regent di Kuningan. Untuk apa, Bang? Hadir menghadiri pertemuan ulang tahun Ahmadiyah yang ke-25 yang akan menghadirkan
langsung nabinya dari India. Nah, kenapa beliau manggil saya? Karena waktu itu beliau mengeluarkan pernyataan secara terbuka karena kelompok Ahmadiyah waktu itu mengundang seluruh ormas, seluruh pondok pesantren se-Indonesia. Diundang semuanya untuk hadir di Hotel Regent. Jargon yang ditampilkan waktu itu tidak menerima kehadiran Ahmadiyah berarti kebinasaan. Nah, saya masih menyimpan dokumen. Nah, jadi berani itu dalam rangka ulang tahun mereka yang ke-25 tahun sebelum kejadian kampus Al-Barkah di Palu. Jadi kejadiannya sebelum itu. Nah, jadi pertemuan perhelatan akbarnya di Hotel Regent dulu. Nah, saya masih pemuda. Waktu itu saya masih pengurus PW, masih pengurus PW Pemuda DKI, antara pengurus PW Pemuda Persis DKI dan Wakil Litbang PP Pemuda zaman Ustadz JJ. Ya. Saya dipanggil sama Pak Husein. Saya melarang semua pimpinan pondok pesantren ormas Islam untuk hadir dalam acara ini. Menghadiri, kata beliau, berarti mengakui, karena ini diliput oleh media internasional. Menghadiri berarti mensetujui kehadiran Nabi palsu. Ya, tapi kenapa saya harus ikut, Bang? Kalau semua tidak ada yang ikut, kita kan jadi nggak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka omongkan. Nah, antumlah ikutlah. Tapi bagaimana saya bisa ikut, Bang? Ketat, ya, lapis 5. Ya. Bawa surat saya. Ini saya dapat undangan juga, kelas VIP. Antum hadir. Hadirlah kita. Jadi tergopoh-gopoh hadir, bahkan ikut mengantar dari pimpinan wilayah Persis DKI Jakarta waktu itu, Al-Ustadz Insinyur Kahfi Amin. Nah, jadi saya diantar beliau ke Hotel Regent, ya. Maka datanglah ke Hotel Regent. Wah, sudah ramai sekali orang dengan berbagai profesi. Ternyata memang ini merupakan perhelatan luar biasa, ya. Nah, jadi kita sudah nggak bisa masuk. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. Kita sudah nggak bisa masuk menembus tempat perhelatan utama di mana sang Nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita nunggu, akhirnya kita nunggu karena kita nggak boleh masuk. Kita nunggu. Dan saya punya misi mengantarkan seorang mantan mubalik Ahmadiyah yang dulu pernah menjadi pembicara di Persis. Namanya Ustadz Ahmad Haryadi. Ya. Nah, kepentingan dia minta, karena dia juga sama nggak bisa masuk, supaya dia bisa masuk, maka barengan sama saya pakai tiket yang tadi. Jadi barengan. Nah, singkat cerita, ditunggu. Kalau beliau berharap bisa ketemu dan mau menagih janji kepada Nabi palsu ini tentang mubahalahnya ketika beliau masih di London. Jadi ditagihnya waktu itu. Tapi memang tidak sempat bicara banyak, datang ke sana. Rangkaian acaranya juga sudah diplot sedemikian rupa. Maka sang Nabi pun keluar dari tempatnya dan justru berjumpanya di pintu lift. Sudah mau bubar. Nah, singkat cerita saya ingin menyatakan kepada Bapak dan Ibu, gini-gini juga saya itu pernah ketemu Nabi gitu aja. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Jadi saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwa saya ini gini-gini juga sudah ketemu Nabi palsu. Cuma nabinya Nabi
nabi palsu, ya, nabi KW. Gitu. Nah, jadi itu lama sekali, ya. Sudah lama sekali peristiwa itu. Nah, rupanya karena memang sampai hari terus bergelinding sedemikian rupa, adanya undang-undang PNPS tahun 65 yang membatasi terkait dengan aturan-aturan beragama atau kode etik beragama, mereka merasa terganggu dengan undang-undang itu. Maka mereka menginginkan agar undang-undang itu tidak berlaku atau ditafsir ulang. Alhamdulillah, maka ada bocoran. Nah, kan setiap niatan baik tentu Allah akan memberikan jalan. Ada bocoran dari beberapa praktisi di kehakiman, ya, bahwa undang-undang digugat begitu. Jadi undang-undang penodaan digugat. Harus ada yang memang berani ke depan melakukan bantahan terhadap gugatan itu. Sementara yang gugat orang-orang hebat, ya. Nah, jadi para ahli yang memang disiapkan dari kelompok Syiah ada, dari kelompok liberal ada, ya, dari kelompok plural ada, pluralis ada, ya. Pokoknya lengkap sudah. Termasuk tokoh-tokoh agama yang pro terhadap pandangan-pandangan bahwa Ahmadiyah itu bagian dari Islam, bahkan dekan, salah satu dekan, ya, di Makassar kalau tidak salah. Ada dalam catatan saya, bisa dilihat nanti, ya. Nah, luar biasa. Maka mereka disebut sebagai penggugat pihak pertama dan kita sebagai orang yang melakukan bantahan sebagai pihak kedua yang akan melakukan bantahan-bantahan. Maka kita susun, ya, siapa saja yang akan maju ke depan, gitu. Maka kita susun. Karena kalau sudah masuk Mahkamah Konstitusi, gak bisa teriak-teriak seperti demo, gak bisa, ya. Gak bisa pandangan kita saling bantah-bantahan, gak bisa. Jadi kalau sudah masuk Mahkamah Konstitusi, apapun pandangannya, yang mendengarkan hanya hakim, yang meluruskan hanya hakim. Jadi termasuk yang membela mereka pun, ya, yang mendengarkan hakim. Nanti biar hakim yang memutuskan. Berapa kali persidangannya? 15 kali persidangan, hampir 1 tahun. Aben wes sidang. Alhamdulillah saya punya tugas untuk menulis makalah waktu itu, dan makalah itu dibacakan di Mahkamah Konstitusi, ya. Bisa dilihat makalah saya, judulnya Aqidah Khotamun Nabiyyin. Aqidah Khotamun Nabiyyin, bantahan terhadap mereka yang mengakui adanya nabi bayangan. Tulisan ini saya tulis untuk membantah pandangan Dr. Najib Burhani yang membela mati-matian terhadap pandangan Ahmadiyah. Termasuk orang tua kita, Kiai Haji Amin Jamaluddin, yang membongkar langsung kitab At-Tazkirahnya di Mahkamah Konstitusi. Lalu ada pakar hukum, ya, yang lain, termasuk Bang Yusril masih waktu itu masih memberikan pandangannya terhadap pandangan hukum. Lalu Dr. Manajer Nasution, ya, dari pimpinan pusat Muhammadiyah, juga memberikan pandangannya. Nah, tulisan saya, 1, Aqidah Khotamun Nabiyyin. Aqidah Khotamun Nabiyyin, pandangan terhadap mereka yang mengakui adanya nabi bayangan. Bapak Ibu bisa lihat, dibaca di Google, tinggal dibuka di Google dan kasih kode, ya Bu. Kodenya madrasahhabibumi.com.
Akidah Khotamun Nabiyyin, kodenya madrasahabiyumi.com. Nah, nanti keluar tulisan itu. Tulisan kedua, saya tulis juga tikungan tajam logika Ahmadiyah. Ya, saya tulis lagi tulisan yang kedua, judulnya tikungan tajam logika Ahmadiyah. Lalu karena disangkut pautkan dengan hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan PBB juga, karena aslinya hak asasi manusia itu yakni deklarasi tahun 1948 ya, itu artinya sah dalam undang-undang PBB. Jadi orang mau LGBT, orang mau mengubah-ubah agama, hatta orang tidak beragama sekalipun, menurut mereka ini hak asasi manusia. Jadi tidak ada satu sama lain punya kewajiban untuk, dalam bahasa Sundanya apa? Ngageri-geri gitu ya. Nah, gak ada urusan, nafsi-nafsi saja. Nah, gitu ya. Karena ini hak asasi manusia, seolah-olah begitu. Jadi mengakui adanya nabi palsu pun itu juga bagian dari hak asasi manusia. Nah, maka ada ahlinya hak asasi manusia. Saya sendiri menulis tulisan saya ketiga, judulnya Mau Kemana Hak Asasi Manusia. Ya, mau kemana hak asasi manusia. Tuh, sudah berapa judul tuh? 3. Ya, sudah berapa judul? 3. Tambah tadi 2 soal Islamofobia ya. Nah, berarti sudah 5 judul. Bapak Ibu sudah mendapatkan materi kuliah hari ini 5 makalah sekaligus. Ya. Kita percepat supaya cepat-cepat UTS. Nah, kalau sudah UTS, UAS. Setelah UAS cepat-cepat wisuda sambil lebaran ya. Biar cepat, kan ini terakhir katanya ya. Nah, jadi sudah 5 makalah. Catat. Baik. Nah, itu soal kasus gugatan terhadap undang-undang penistaan penodaan agama. Jadi kita juga menyiapkan ahli fikihnya. Kita datangkan Profesor Dr. Amin Suma waktu itu. Nah, pakar hukumnya waktu itu masih Pak Yusril, karena Pak Yusril orang Humdam ya. Kemudian HAM-nya Pak Manager, kemudian teologinya dari kita yakni siapa? Daud Rashid. Ya, Dr. Daud Rashid, sekarang sudah profesor. Nah, tapi makalah yang masuk ke mahkamah, nah, itu saya juga menulis tadi 3 makalah saya masukkan untuk bisa nanti dibacakan. Alhamdulillah, selama kita mau ikhtiar berusaha, insya Allah Allah yang akan menolong. Maka undang-undang ini sampai hari ini masih berlaku. 15 kali persidangan, gugatan mereka kalah. Jadi kita dinyatakan ya menang kita. Jadi kita menang, artinya pihak yang membantah kita menang. Mendapatkan persetujuan DPR, mendapatkan persetujuan Mahkamah Agung, mendapatkan persetujuan negara, artinya kita menang. Tentu saja menang bukan berarti mereka diam. Mereka tetap berupaya ya, berupaya. Itu satu kasus tahun 2000 berapa gitu ya. 2018. Ya. Jadi rentang waktu yang cukup lama muncul lagi. Nanti jeda lagi, muncul lagi, jeda lagi, muncul lagi. Kasus terakhir yang kemarin November 2022. Nah, November 2022 ada apa? Ada kasus di Surabaya, awalnya pasangan beda agama menikah. Pasangan beda agama menikah. Tuh. Ini kan pribadi ya. Bukan lembaga, pribadi. Tapi karena yang menikah juga bukan orang sembarangan. Tentu dia punya kekuatan
buktinya punya kekuatan, dia berani menggugat undang-undang perkawinan karena tidak diizinkan. Oh, lihat. Pribadi bisa menggugat lembaga negara. Hebat ya? Ya. Pribadi bisa menggugat lembaga negara. Akhirnya apa? Maka dia pun mengajukan gugatan atas nama, tentu saja lagi-lagi, hak asasi manusia. Nah, dulu juga terjadi banyak kasus pernikahan beda agama, sudah banyak terjadi. Ya, sudah ratusan dalam catatan saya. Sudah ratusan. Cuma tidak terang-terangan. Kalaupun mau melakukan pernikahan beda agama, di mana? Di luar negeri, baru kembali ke sini. Gitu. Baru bisa. Kalau terang-terangan nggak bisa. Sekarang jelas ini terang-terangan. Ketika dilarang, maka mereka balik menggugat. Dan gugatan mereka didukung oleh LSM-LSM yang memang sudah siap untuk menggulkan agar perkawinan beda agama bisa diloloskan di Mahkamah Konstitusi. Maka Allah Maha Adil. Maka Allah pun menggerakkan, ya, orang-orang yang punya informasi terkait hal ini, membicarakan kepada kami, terutama baik di Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga di Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat, dan didukung oleh ormas-ormas Islam. Maka kami berkumpul. Nah, kumpul lagi. Ini namanya kerja bareng, ya Pak ya. Kumpul lagi, karena ini nggak bisa sendirian, ormas sendirian nggak bisa. Karena ini sudah menyangkut bukan hanya kepentingan satu ormas, tetapi kepentingan kaum muslimin yang terdiri dari berbagai ormas. Jadi harus semua bergerak, berjalan. Maka dibentuklah tim lawyer kembali, dan tim lawyernya masih tetap tim lawyer yang melakukan pembelaan atas gugatan penistaan agama. Dibentuk lagi. Akhirnya kita dapat tugas lagi. Dapat tugas lagi. Cuma bedanya kalau persidangan Mahkamah Konstitusi tentang perkawinan beda agama ini, persidangannya hanya 12 kali. Jadi lebih singkat. Lebih singkat. Menghadirkan satu pakar hukum internasional. Pakar hukum internasional yang ditunjuk, alhamdulillah, ternyata Wakil Ketua Umum PP Persis yang baru dilantik. Siapa? Siapa? Profesor Dr. Atif Latiful Hayat mendapatkan amanah dari MUI Pusat untuk menyampaikan pandangannya di Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan beda agama ditinjau dalam perspektif hukum internasional. Kemudian menghadirkan Dr. Abdul Khair Ramadan. Dr. Abdul Khair Ramadan, Direktur Habib Rizik Center. Karena memang beliau menguasai tentang teori hukum positif dan perbandingannya dengan teori hukum Islam. Dan beliau pun siap, beliau yang menyampaikan pandangan tentang teori hukum positif dan teori hukum Islam. Kemudian siapa lagi? Nah, Pak Manajer Nasution juga dipanggil lagi. Ahli hak asasi manusia dipanggil lagi. Nah, ketika bantahan datang dari pandangan ahli yang ditunjuk oleh pihak yang membolehkan perkawinan beda agama, ahli yang ditunjuk adalah satu, Mas Ade Armando. Kenal? Kenal? Hebatnya terkenal sampai Kadio kan terkenal. Mas Ade Armando itu yang ditunjuk ahli dari pihak sana, satu diantaranya. Yang kedua, ini yang ditunjuk juga oleh pihak sana, Mas Rocky Gerung.
Jadi dalam bab perkawinan beda agama, Mas Rocky Gerung ke sana, bela sana. Jadi belum ada bantahan dari pihak yang dari kita. Kenapa perlu dicari bantahan? Karena dua tokoh ini mengatakan di dalam pembelaannya bahwa dalam kesaksian ahlinya, dalam pandangan ahlinya, tidak semua ulama mengharapkan kawin beda agama. Ada ulama-ulama besar yang membolehkan kawin beda agama. Dia sebut dua tokoh besar. Mangkaning eta dua ulama besar teh sok disebut-sebut ku Persis. Nah, tokoh besar ulama internasional dari Mesir, Sayyid Muhammad Rashid Ridho, penyusun tafsir Al-Manar, dan gurunya Syekh Muhammad Abduh. Walaupun tidak semua kita sepakat dengan Syekh Abduh, terutama dalam konsep rasionalismenya. Tapi Sayyid Muhammad Rashid Ridho itu lebih telaten, lebih selektif, agak sedikit berbeda dengan gurunya. Tapi dua-duanya dipetik oleh Mas Ade Armando dan Mas Rocky Gerung sebagai dua ulama besar yang membolehkan kawin beda agama. Pertanyaannya, apa benar dua ulama itu membolehkan? Nah, ini kan perlu pengkajian. Apa benar? Maka harus dicari datanya, benar apa tidak? Rupanya dua tokoh tadi yang dijadikan ahli di mahkamah ini, saya lihat banyak merujuk kepada pandangan-pandangan tokoh-tokoh sebelumnya. Siapa tokoh sebelumnya? Profesor Dr. Nurholis Majid yang menukilkan pandangan definisi ahlul kitab. Ya. Nah, jadi kemudian Profesor Nurholis Majid juga banyak dipetik oleh muridnya, dosen saya juga. Ya. Jadi kan yang namanya guru kan tetap saya sebut guru. Ya. Dosen saya juga namanya Profesor Dr. Zainul Kamal. Nah, Pak Zainul Kamal inilah yang banyak terlibat menikahkan perkawinan beda agama. Gitu ya. Sehingga banyak disoroti waktu itu. Ya, termasuk kita juga menyoroti. Nah, apa benar? Ternyata para ulama melakukan bantahan. Dalam bantahan para ulama, Imam Ibnu Taimiyah, kemudian siapa lagi? Termasuk Sayyid Muhammad Rashid Ridho, memang benar menyebutkan di dalam tafsir Al-Manar bahwa laki-laki muslim, ini catat baik-baik, laki-laki muslim yang kuat iman, kuat ilmu, boleh menikahi wanita ahlul kitab. Ya, boleh menikahi wanita ahlul kitab. Kuat iman, kuat ilmu, boleh menikahi wanita ahlul kitab. Apakah ini bisa jadi dalil bolehnya kawin beda agama? Lihat dulu konteksnya. Konteksnya adalah wanita ahlul kitab. Dalam Al-Quran, wal muhsanatu min ahlil kitab, wanita-wanita bersih, terjaga, terpelihara, termasuk terpelihara dari kesyirikan. Mereka boleh dinikahi oleh laki-laki muslim yang kuat iman, kuat ilmu, dengan harapan wanita ini bisa jadi muslimah, bisa jadi bertauhid, karena kan dasarnya sudah ada. Dia tidak mengimani kesyirikan. Pertanyaan besarnya, adakah wanita ahlul kitab hari ini yang disebut-sebut ahlul kitab hari ini yang tidak syirik kepada Allah? Yang Tuhannya mengesahkan Allah ada?
Tidak ada. Semuanya meyakini Tuhan lebih dari satu. Mangga pilih Ustaz Erdian, tadi Milarian. Mumuh sonat tapi wal muhsonat min ahlil kita. Muhsonat bersih. Nah, satu di antara bersih tidak syirik. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ade dan Mas Rocky tidak bisa kita akomodir untuk membenarkan bahwa kawin beda agama dibolehkan oleh dua ulama besar itu. Ya. Nah, jadi pro kontra ini saya tuangkan dalam makalah saya yang saya bacakan lagi di Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi alhamdulillah kita masuk juga tim tersebut dan saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan lagi. Nah, jadi saya tulis makalahnya, silakan dibuka dalam website resmi saya. Judulnya adalah Keharaman Kawin Beda Agama dalam Perspektif Islam. Menurut Islam, disederhanakan ya. Keharaman perkawinan beda agama menurut Islam. Nah, makalah ini saya bacakan di Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi keterangan ahli untuk melengkapi pandangan-pandangan tadi. Pandangan hukum positif, pandangan hukum internasional, pandangan hak asasi manusia, pandangan atas nama negara hadir juga ya. DPR atas nama istana juga menyampaikan. Nah, kita mewakili dari apa artinya ormas untuk menyampaikan pandangan keagamaan. Alhamdulillah 12 kali persidangan, lagi-lagi persidangan untuk sementara kita menang. Jadi undang-undang perkawinan tahun 1974 itu masih sah dan berlaku. Masih berlaku. Nah, mereka gak ingin pakai undang-undang itu. Kenapa gak ingin pakai undang-undang itu? Karena di dalam undang-undang perkawinan tahun 74 masih mencantumkan bahwa yang disebut perkawinan dalam Islam adalah perkawinan sesama agama. Nah, pilih ayah petugas KUA atau napi pencatat pernikahan pasti langsung paham ya. Nah, ini. Jadi ini sudah bagus ini. Undang-undang ini sudah bagus. Kita harus bersyukur karena dulu para ulama kita, Menteri Agama pertama Republik ini siapa? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Profesor Muhammad Rasyidi. Oh, zaman Pak Rasyidi, umat Islam betul-betul merasa punya Menteri Agama, ya. Benar-benar wibawa agama. Semua undang-undang yang menyangkut keumatan di backup oleh pemerintah, maka lahir konun. Ya, konun. Hukum menurut bahasa hukum bisa berarti syariah, hukum bisa berarti fikih, hukum bisa berarti konun. Syariah adalah dalil hukum. Ini ayatnya, ini hadisnya, itu syariah. Pandangan hukum, pandangan ulama ahli ijtihad terhadap dalil-dalil hukum. Maka lahir pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan Imam Abu Hanifah, pandangan ulama ini, ulama ini, ulama ini. Jadilah fikih. Maka fikih itu artinya pemahaman, pandangan. Jadi sumber dasar hukum itu syariat. Kata Imam Ibnu Mandur, kenapa disebut syariat? Syariat asal arti mata air, di mana orang berkumpul dan sangat butuh mata air. Tanpa air kita nggak bisa hidup. Maka sumber hukum, sumber kehidupan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maka itu disebut syariat. Tapi menafsirkan dalil, nah itu fikih.
Ya, menafsirkan dalil itu fikih. Tapi ketika fikih masuk dalam kerangka bernegara, berbangsa dan bernegara, menjadi aturan negara, itu harus absah menurut ketentuan negara atas dasar kesepakatan. Maka itu disebut qanun. Ya, itu disebut qanun. Tuh, beda. Nah, anggap saja Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu sudah jadi qanun. Undang-Undang Penistaan Agama itu sudah jadi qanun untuk mengawal umat supaya tetap ajak menjalankan agama dan mendapatkan perlindungan dari negara. Jadi ini atas upaya tokoh-tokoh kita terdahulu sudah sedemikian rupa itu. Terutama zaman Profesor Rasidi. Semua diundang-undangkan. Undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan anak, ya. Terus apa lagi? Kesininya undang-undang kewarisan, undang-undang perjakatan. Terus ya sampai sekarang. Ini bagian yang tak terpisahkan dari jihad. Nah, jadi kan jargon kita jihad, ijtihad, tajdid. Nah, gitu ya. Bagaimana tampil menjadi mujadid, bagaimana tampil menjadi mujahid, bagaimana tampil menjadi mujtahid. Kan begitu. Tapi memang sekarang ini geraknya harus nggak bisa sesendirian, nggak bisa sesoranganan, nggak bisa. Ya. Ini harus gawe bareng. Kenapa? Karena musuh pun gawe bareng. Karena musuh gawe bareng, maka dihadapinya itu harus gawe bareng juga. Nah, alhamdulillah kami menang. Silakan baca ya tulisan saya, judulnya Keharaman Kawin Beda Agama Menurut Islam. Ini tulisan ini ditulis sebagai pandangan ahli yang dibacakan di Mahkamah Konstitusi. Beberapa hakim berkomentar dan memberikan respon terhadap pandangan kami, dan itu cukup menguatkan bagi para penentu kebijakan untuk memutuskan bahwa undang-undang tersebut memang perlu dilestarikan. Nah, ya. Jadi setelah mendapatkan pandangan-pandangan para ahli sebelumnya, dikuatkan dengan pandangan keagamaan, alhamdulillah akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa kita menang. Ada yang menolak? Ada juga yang menolak. Ya, menolak. Jadi terdiri dari 9 pakar hukum. Kan hakim konstitusi itu ada 9. Nah, kalau tidak salah 2 orang yang menolak. Alhamdulillah yang lain bisa menerima dan memberikan apresiasi atas kerjasama yang dibangun, dan alhamdulillah lolos. Kita yang lolos, artinya pandangan kita yang lolos. Nah, ini bagian yang tak terpisahkan. Kembali kepada judul pokok bahwa amaliyah Ramadan hari ini, amaliyah Ramadan sebelumnya, dan amaliyah Ramadan yang akan datang akan selalu menunjukkan inspirasi yang baik untuk kita dan semangat kebangkitan, atau dalam bahasa Allah yang hampa harus menjadi ruhul infon, menjadi spirit kebangkitan. Bagaimana tidak? Karena fakta data dalam sejarah juga memang demikian. Termasuk negeri ini diproklamirkan juga di bulan Ramadan. Tanggal sabaraha? 9 Ramadan tahun sabaraha? 1364 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah. Berarti kita sudah merdeka berapa tahun? 80 tahun menurut perhitungan Hijriah. Menurut perhitungan Masehi 77 atau 78 tahun. Tapi menurut perhitungan Hijriah kita itu sudah 80. Ikhwan fillah azakumullah, terakhir untuk memungkas kajian kita ini, karena jam 3 saya harus sudah ada di Mega Kuningan. Mega Kuningan teh bukan di Cileunyi ya. di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan.
mau keluarga Buya Hamka mengundang, anak cucu Buya Hamka mengundang, buka bersama dan sekaligus launching naon sih? Launching naon? Tuh, apa karena filmnya? Jadi launching film dokumenter terkait perjuangan Buya Hamka. Konon film ini digarap dengan serius, menghabiskan berapa miliar gitu ya. Ini dahsyat sekali dan sangat apik digarap. Bahkan tentang Allahyarham Pak Nasir juga sempat dulu itu mau digulkan tapi nggak jadi gitu ya. Jadi kita ini memang dalam bab ini masih belum menyentuh ya. Seni budaya kita belum sampai ke situ. Bahkan kalau anak-anak sekarang memang kalau tidak dibegitukan agak susah mencernanya ya. Melalui daurah, melalui training, tadribun duat, agak susah mencernanya milenial itu. Tapi kalau disodorkan film Ustadz Erdian, kayaknya milenial akan lebih cepat menangkap. Nah, maka bayangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah ada, Muhammadiyah sudah bikin film Sang Pencerah, ya. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Nahdlatul Ulama sudah bikin Sang Kiai. Yang belum itu Sang Mujaddid. Bintang filmnya dari Jatinangor. Ya. Nah, tentang Pak Nasir tadinya mau meloloskan, kita ikut rapatnya juga dengan yang keluarga Pak Nasir, ikut juga merapatkan dengan tim filmnya juga sudah merapatkan. Tadinya mau meloloskan judul Cahaya di Upuk Solok. Cahaya di Upuk Solok. Karena Pak Nasir orang Solok, bukan Solo ya, Solok. Solok di mana? Sumatera Barat, ya, di Sumatera Barat. Baik. Kembali ke soal tadi, Pamungkas ya. Ada seorang ulama muda dari Ummul Qura. Namanya Syekh Soleh bin Hamad Al-Utsaimin. Syekh Soleh bin Hamad Al-Utsaimin ini ulama muda. Belum genap 50 tahun usianya. Guru beliau jumlahnya 1000. Tuh, diajar teh. Teu kalgo. Jigana ge asati jadi dia sok atuh hitung guru-guru urang aya 1000 teh. Cuma yang hebatnya ini si ulama muda ini gurunya itu sambung menyambung, bersanad. Nah, kan ayeuna mah keur usum bersanad ya. Sambung menyambung. Ayeuna disebut guru bersanad teh kumaha? Kieu guru bersanad. Seorang guru punya murid. Ilmu guru diturunkan ke muridnya secara langsung. Melalui apa? Melalui kitab. Melalui kitab yang ditulis oleh gurunya langsung atau kitab ulama yang diajarkan oleh gurunya langsung. Ketika si murid sudah mendapatkan izin resmi dari gurunya, maka guru akan mengatakan, ajaztulaka, mulai hari ini aku bolehkan engkau. Jadi ajaztulaka artinya aku bolehkan engkau mengajarkan kitabku ini atau kitab ini kepada orang lain. Maka itu disebut dalam teori disiplin ilmu ijazah. Tah aya di urang mah disebut ijazah teh naon? Salambar kertas. Nu dina eta kertas teh aya tulisan angka. Nahwu sorot. Nah, dina ijazahna teh Ustadz Erdian. Nah ijazah mu'alimina ya. Nahwu sorot 80. Nah, kebe dak wawuhna apalna kana mi Ustadz Erdian, jadi Ustadz Erdian langsung menjelaskan kedua. Jadi nahwu sorot 80 katakan. Ternyata ketika disodorin Fathul Bari
disodorin subulu salam, disodorin nailul autol, ngahuleng. Tuh, ku zaman kiwari mah santri teh bisa gitu. Ari dina kertas 80 nilainya. Ari sina maca kitab gegelepekan kan gitu nya. Nah, ini tidak akan terjadi pada mereka orang-orang yang belajar kepada para ulama langsung secara pembolehan ijazah yang sebenarnya. Aku bolehkan kitabku untuk diajarkan kepada orang lain. Itu artinya dia dapat ijazah dari guru. Nah, dulu ya pesantren baheula juga gitu. Aya bersanad, aya nu bagus aya. Syekh Holil Bangkalan mensanadkan lagi ke siapa? Ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kasih apa? Nah, ada yang begitu ada. Tapi ada juga yang mensanadkan itu kekebalan. Jadi kurang disanadkan ya ilmu jeblak naka saya. Nah, gitu. Disanadkan oke gitu. Nah, jadi memang sanad itu artinya apa? Sambung menyambung. Nah, namanya Syekh Sholeh Ahmad Al-Utsaimin. Punya guru disebut-sebut 1000 dan semua kitab gurunya dia hafal. Semua kitab guru yang ditulis dia hafal. Maka beliau mendapat gelar Al-Musnid. Maka beliau dapat gelar apa? Al-Musnid. Ya. Kurang singkatkan. Apa kata beliau? Mahabbatul khairi linnas wa targhibuhum fihi wa taqribuhum ilaihim alamatun alamatanatidin. Kata beliau, kecintaan akan kebaikan sesama manusia, memotivasi orang lain berbuat baik, menggiring manusia untuk selalu ada di jalan kebaikan. Alamatun alamatanatidin. Itu pertanda kokohnya agama seseorang. Nah, seperti kita hari ini, mayang konsisten, walaupun leles, walaupun ngantuk, maksakeun ka pangaosan, maksakeun. Alamatanatidin. Ciri kokohnya agama seseorang. Wa thayyibin nafsi, kata beliau, tanda lapang dan bersihnya hati seseorang. Wa kamalil akli, sebagai pertanda cerdas pikirannya seseorang. Wa sidqin nusi, dan tulusnya dalam menerima nasihat. Tuh. Lalu kaitannya dengan amalia Ramadan kumaha? Saur anjeuna fagtanimu kurba Ramadan bihasihim alal khair dallu ila abwabihi wa yassirru subulahu fa inna lakum ujuruhum. Ini ucapan beliau. Tunjukkan jalan-jalannya, kemudian mudahkan caranya, maka pahala sudah menanti kalian seperti pahala orang yang melakukannya. Dan itu terjadi di bulan mulia Ramadan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu pemantik khususnya bagi saya sendiri, lebih bersemangat lagi. Oh, ternyata geningan baheula para ahli ilmu nyukur ilmu teh tidak semudah membalikan telapak tangan. Alhamdulillah da urang mah tos dicontohan ku sepuh urang, ku guru urang, pangersana Allah yarham Kyai Haji Aceh Jakaria ya. Walaupun beliau tidak kuliah, tidak mengenyam perguruan tinggi, sebelum meninggal beliau mewariskan dulu ilmu, kan begitu. Tidak kurang berapa tulisan kitab pesan beliau? Ustaz Aceh teh 160. Oh. Ya, dirujuk oleh orang lain juga merujuk.
Sekarang di media sosial viral Ustadz muda Dr. Piranda, ya. Beliau mengakui, saya belajar nahwu sorot dengan buku Ustadz Aceh sebelum saya studi di Madinah. Siapa lagi yang pengasuh rumaiso.com, ya, dari Gunung Kidul, Jogja, Ustadz Muhammad Abduh Tuaisika, yang terkenal dengan bincang syariahnya. Beliau juga membaca buku-buku pengersana Ustadz Aceh. Sampai-sampai beliau datang ke rumahnya dan menyatakan di depan Ustadz Aceh, Ustadz, jadikan saya sebagai santri Ustadz. Itu artinya beliau ingin mensyaratkan, urang tos apa jeung Ustadz Aceh tiba heula. Ya. Kantos sengaja karo rontok Ustadz Aceh, Ustadz, ieu al-masail Ustadz teh tos tamat. Nyungkeun abdi disahkeun jadi murid Ustad. Nah, cek Ustad Aceh teh. Sok kukuring anjeun dibolehkeun ngajarkeun masail ka jamaah anjeun. Tah, Ustad Aceh can nyaurkeun kitu ge kan ustad-ustad di urang geus diajarkeun ka santri-santrinya. Nah, jadi memang ada tradisi yang bergeser dari tradisi para ulama terdahulu. Dan memang ari baheula mah ngabolehkeun ngajarkeun teh setelah terseleksi oleh gurunya langsung, begitu ya. Nah, jadi ini gambaran bahwa insya Allah selama tradisi ilmu itu masih ada nyangkrung di hate sanubari urang, insya Allah urang bakal kiat ya, jamiah ge nambih kiat, karena kegiatan yang paling utama ada di dalam tradisi ilmu. Jadi selama tradisi ilmu masih bergairah, insya Allah. Sakitu pangitan anu tiasa kapihatur, hapunten anu kasuhun, bilih aya nu teu kahartos eta mah ngacung wae nya, nu ngawalerna mah teu kedasim kuring wae engke diwaler usaha. Ku para asatid di dieu mangga nya nyanggakeun eta mah kirang langkungna sakali deui nada hapuntenna. Atur nuhun anu kasuhun. Aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.